Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen pengajar mata kuliah digital inovatif entrepreneurship serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Piri Basket dari MJ 501 Prodi Manajemen. Pada kesempatan presentasi ini saya akan memaparkan materi mengenai bisnis model kanvas atau BMC dengan studi kasus Indomaret. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bisnis model kanvas, memahami 9 blok bangunan BMC, serta menganalisis bagaimana penerapannya dalam model bisnis Indomaret sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Dengan pemaparan ini diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sebuah model bisnis dirancang, dijalankan, dan saling terintegrasi dalam praktik nyata. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua. Selanjutnya mari kita lanjut ke materi. Pertama, mengapa Indomaret dijadikan studi kasus? Indomaret memiliki lebih dari 20 gerai di seluruh Indonesia. Jaringan ini menjangkau berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, bahkan rest area seperti tempat saya bekerja dulu. Indomaret dipilih sebagai studi kasus karena memiliki model bisnis yang besar, kompleks, namun sangat terstruktur. Dalam operasionalnya, Indomaret memiliki supply chain yang kuat, sistem teknologi yang terintegrasi, serta layanan digital yang berkembang dengan cepat. Indomaret juga menjalankan bisnis manajemen operasional harian yang ketat, mulai dari display produk, SOP pelayanan, hingga pengelolaan keuangan. Lalu berikutnya, apa itu model bisnis? Model bisnis adalah kerangka strategis yang menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan, dan memperoleh keuntungan. Dalam retail modern seperti Indomaret, model bisnis ini sangat penting karena bisnis retail melibatkan rangkaian proses yang kompleks. Model bisnis menjelaskan bagaimana produk dipasok dari pemasok, bagaimana penataan produk dilakukan agar pelanggan mudah menemukan barang, bagaimana toko memberikan pelayanan cepat dan standar, bagaimana perusahaan menentukan harga dan menjalankan strategi promo, dan bagaimana perusahaan menghadapi kompetisi dengan pemain retail lain seperti Alfamart, Alfamidi, dan toko tradisional. Jadi model bisnis berfungsi sebagai fondasi operasional sebagai perusahaan secara seluruh. Tanpa model bisnis yang jelas, perusahaan sebesar Indomaret akan kesulitan menjaga konsistensi layanan di ribuan gerainya. Lalu selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat visual yang terdiri dari 9 komponen atau blok utama. BMC ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan memungkinkan kita menganalisis model bisnis secara menyeluruh dalam satu tampilan. BMC membantu menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menentukan siapa pelanggan utama, menyampaikan nilai atau manfaat kepada pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, mengatur sumber daya dan kegiatan utama, bekerja sama dengan berbagai mitra, menghasilkan pendapatan, dan mengelola struktur biaya. Dengan BMC, semua aspek tersebut terlihat jelas dan terhubung. Inilah mengapa BMC sering digunakan oleh perusahaan retail besar termasuk Indomaret untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi bisnisnya secara berkala. Berikutnya adalah tujuan bisnis model kanvas. BMC memiliki beberapa tujuan penting, yaitu satu, memvisualisasikan model bisnis secara sederhana, seperti perusahaan tidak perlu membuat dokumen panjang. Dengan satu lembar BMC saja, manajemen bisa memahami arah bisnis. Yang kedua adalah mengidentifikasi aspek penting operasional, mulai dari pelanggan, nilai produk, hingga sumber biaya dapat terlihat jelas dalam satu peta model bisnis. Yang ketiga adalah menilai kekuatan dan kelemahan bisnis. Misalnya dalam Indomaret, kekuatan berada pada jaringan logistik, sementara tantangan berada pada tingginya biaya operasional seperti listrik. Keempat adalah membantu mengambil keputusan saat pasar berubah. Retail adalah bisnis yang dinamis, BMC membantu perusahaan cepat beradaptasi. Yang kelima adalah memperbaiki komunikasi internal. Setiap departemen sales, operasional, marketing, dan logistik bisa melihat perannya masing-masing dalam proses bisnis model yang besar. Lalu berikutnya adalah 9 blok bangunan dalam BMC. Di sini terdapat beberapa seperti customer segment, customer relationship, channel,
value proposition, key activities, key resource, key partner, revenue stream, dan struktur cost struktur. Lalu kita akan ke slide berikutnya. Lalu ada customer segment. Customer segment adalah kelompok pelanggan utama yang dilayani Indomaret. Dalam kasus Indomaret terdapat beberapa segmen. Satu adalah pelanggan harian atau daily need suppers. Ini adalah segmen terbesar yang menjadi basis pendapatan harian Indomaret. Mereka adalah pekerja kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, warga sekitar, dan pelajar. Mereka membeli barang kebutuhan seperti roti, air mineral, snack, kopi, mie, dan produk rumah tangga. Segmen ini mengandalkan Indomaret karena cepat, praktis, dan dekat dari rumah dan jam buka toko yang panjang. Bagi mereka, kenyamanan dan kecepatan adalah faktor utama, sehingga Indomaret memprioritaskan layanan cepat. Lalu ada pelanggan area transit seperti di rest area. Segmen ini sangat penting, terutama di lokasi khusus seperti rest area. Berdasarkan pengalaman saya, selang pelanggan rest area biasanya adalah pengendara jarak jauh, supir travel, keluarga yang sedang mudik, pengendara yang ingin rehat sejenak. Pada masa mudik lebaran dan long weekend, jumlah pelanggan bisa meningkat berkali-kali lipat. Mereka membutuhkan minuman dingin, makanan cepat, santap, kopi, rokok, dan pelayanan cepat agar perjalanan tidak tertunda. Lalu ada pelanggan digital atau online. Segmen digital terus berkembang karena masyarakat semakin bergantung pada layanan elektronik. Mereka menggunakan Indomaret untuk membeli pulsa, paket data, token listrik, atau PDAM, atau top up e-wallet seperti OVO, Dana, ShopeePay. Segmen ini tidak hanya membeli barang fisik, tapi membeli layanan elektronik, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan. Lalu ada mitra UMKM. Indomaret mendukung UMKM lokal dengan memberikan kesempatan menitipkan produk di rak. Produk UMKM seperti keripik lokal, makanan tradisional, atau minuman kreatif sering ditemukan di Indomaret. Segmen UMKM ini adalah pelanggan sekaligus partner yang memperluas variasi produk Indomaret. Lalu ada value proposition. Value proposition menjelaskan apa nilai yang ditawarkan Indomaret kepada pelanggannya. Ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih Indomaret dibanding pesaing. Berikut nilai-nilai utama yang ditawarkan. 1. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Indomaret memiliki tempat yang strategis, membuka toko di lokasi vital seperti pemukiman, perkantoran, sekolah, kawasan industri, rest area, atau dimanapun seperti SPBU. Strategi ini membuat pelanggan bisa menjangkau toko dengan mudah tanpa biaya transportasi tambahan. Lalu kedua ada ketersediaan produk lengkap. Nilai terbesar Indomaret, pelanggan bisa membeli hampir semua kebutuhan harian di dalam satu tempat, seperti produk makanan, obat sederhana, produk rumah tangga, produk kebersihan, serta layanan digital. Produk yang lengkap ini mengurangi kebutuhan pelanggan untuk berpindah toko. Lalu harga yang terjangkau dan promo yang rutin. Indomaret sangat agresif dalam promo seperti promo gajian, promo tanggal cantik, tebus murah, cashback poinku, dan serta bundling produk. Promo ini menarik pelanggan untuk belanja lebih banyak dan membuat loyalitas pelanggan meningkat. Keempat, pelayanan yang cepat dan standar operasional konsisten. Indomaret memiliki SOP pelayanan yang jelas. Sebagai kru, kami harus menyapa pelanggan, menawarkan bantuan, melayani pembelian digital, menjaga antrean tetap cepat, menyelesaikan transaksi dengan tepat dan efisien. Konsisten pelayanan inilah yang membuat pelanggan nyaman. Lalu layanan digital yang lengkap. Indomaret bukan sekadar toko fisik, tapi juga pusat pembayaran digital seperti token listrik, PDAM, pulsa, tiket, dan e-wallet. Layanan ini menjadikan Indomaret pusat transaksi masyarakat. Lalu keenam ada keamanan dan kenyamanan belanja. Indomaret selalu menjaga kebersihan, AC yang dingin, pencahayaan terang, rak rapi, dan CCTV yang lengkap. Pengalaman belanja yang bersih dan aman menjadi salah satu nilai paling berharga bagi pelanggan. Lalu berikutnya adalah channel. Channel menggambarkan bagaimana Indomaret menjangkau pelanggannya. Yang pertama ada gerai fisik, saluran terbesar dan paling vital. Ini adalah tempat pelanggan merasakan langsung pengalaman belanja. Yang kedua ada aplikasi seperti Poinku dan Klik Indomaret yang lupa saya tulis di sini. Aplikasi ini mendukung engagement pelanggan melalui point reward, promo eksklusif, katalog digital, penukaran hadiah, dan banyak lainnya.
Lalu ketiga ada media sosial dan digital ads. Indomaret memasarkan promo melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan website resminya. Lalu ada katalog dan brosur promo, biasanya ditempel di depan toko atau dibagikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui promo tersebut. Lalu ada mesin kasir dan multi biller. Mesin kasir tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga menghubungkan pelanggan dengan layanan digital. Lalu selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship Indom yaitu Indomaret menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan ramah dan cepat. Store diwajibkan memberi pelayanan terbaik. Ini meningkatkan kepuasan dan membuat pelanggan mau kembali. Lalu program loyalitas Poinku memberikan poin, hadiah, diskon, dan voucher digital. Program ini efektif menjaga loyalitas pelanggan. Lalu ada promo tematik, event seperti promo gajian dan promo tanggal cantik selalu menarik perhatian pelanggan. Lalu ada layanan komplain dan bantuan. Indomaret menyediakan customer service nasional, hotline pusat, fitur komplain di aplikasi. Pelanggan menjadi merasa diperhatikan dan dihargai. Berikutnya adalah revenue stream. Sumber pendapatan Indomaret cukup beragam. Yang pertama ada dari penjualan produk retail. Ini adalah sumber utama seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Lalu ada fee layanan digital. Setiap transaksi digital memberikan fee kepada Indomaret. Ketiga ada kerjasama brand dan display produk. Brand besar membayar untuk mendapatkan produk pada spot premium. Lalu ada franchise fee, gerai waralaba yang memberikan pendapatan berupa biaya lisensi atau royalti. Berikutnya adalah key resource. Resource utama Indomaret meliputi infrastruktur gerai dan DC. DC memastikan stok barang selalu tersedia di setiap toko. Lalu ada teknologi informasi seperti POS, inventory system, aplikasi Poinku, sistem server database, semuanya penting untuk kelancaran operasi. Yang ketiga adalah SDM, seperti kru, kasir, supervisor, dan logistik adalah unsur penting. Lalu ada brand Indomaret itu sendiri. Brand Indomaret dikenal luas menjadi kekuatan retail modern. Lalu yang kelima adalah jaringan supply chain, terintegrasi dari vendor ke DC hingga ke toko. Berikutnya adalah key activities. Aktivitas utama Indomaret mencakup pengelolaan produk, display harus selalu rapi, stok penuh, mengikuti FIFO, dan produk harus ditempatkan sesuai planogram. Lalu layanan pelanggan, kru harus selalu siap melayani pelanggan baik untuk pembelian fisik maupun digital. Lalu ada penerimaan barang, kru memeriksa kualitas, kuantitas, dan masa kadaluarsa barang sebelum disimpan. Kebersihan toko seperti sweeping, mopping, merapikan rak, dan membersihkan chiller. Lalu transaksi keuangan, rekap kas harian, dan penanganan uang masuk sesuai SOP. Selanjutnya adalah key partnership. Indomaret bekerja sama dengan satu supplier dan produsen barang. Ini adalah partner paling fundamental bagi Indomaret. Supplier Indomaret meliputi seperti perusahaan FMCG besar seperti Indofood, Mayora, Unilever, Wings, dan Coca-Cola. Produsen makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga, dan juga produsen lokal dan UMKM. Lalu ada distribution center. Distribution center adalah partner internal sekaligus eksternal yang sangat krusial. Peran DC adalah mengatur alur logistik ke supplier ke toko, menjaga ketersediaan stok, mengurangi risiko kekosongan barang, dan menjaga efisiensi distribusi ke ribuan gerai. Tanpa DC, Indomaret harus mengelola pengiriman langsung dari supplier ke tiap toko yang tentu sangat tidak efisien. DC memungkinkan Indomaret menekan biaya logistik, mengontrol kualitas barang, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Lalu ada penyedia layanan digital dan pembayaran. Indomaret bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung layanan digital. Partner ini antara lain adalah PLN untuk token listrik, Telkomsel, Indosat, XL untuk pulsa dan data, bank seperti BRI, BCA, Mandiri, dan dompet digital atau e-wallet seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan GoPay. Peran partner digital menyediakan sistem transaksi, menjamin keamanan pembayaran, memperluas layanan non produk fisik,
serta mendapatkan fee dari setiap transaksi. Lalu ada mitra franchise. Tidak semua gerai Indomaret dimiliki langsung oleh perusahaan pusat. Beberapa dimiliki oleh franchise pihak ketiga. Lalu berikutnya adalah cost struktur. Biaya utama terdiri dari biaya operasional toko. Ini adalah biaya rutin yang paling besar, meliputi listrik, air, internet, dan sistem kasir, dan juga perawatan toko. Khusus listrik biasanya sangat tinggi karena chiller dan freezer menyala 24 jam. AC juga harus tetap menyala agar kenyamanan pelanggan tidak terganggu. Lalu ada biaya sumber daya manusia seperti mencakup gaji struktur, gaji kasir, tunjangan dan insentif. Lalu ada biaya pengadaan produk seperti membeli barang dari supplier, menyimpan stok di DC, mengelola inventory. Lalu ada biaya logistik seperti pengiriman barang dari DC ke toko, bahan bakar kendaraan distribusi, dan perawatan armada logistik. Lalu ada biaya promosi dan diskon. Biaya promosi meliputi diskon harga, cashback poinku, tebus murah, dan branding produk. Walaupun promo meningkatkan penjualan, promo juga mengurangi margin keuntungan sehingga harus dikelola dengan cermat. Keenam adalah biaya teknologi informasi. Biaya ini mencakup maintenance sistem kasir, sistem database, pengembangan aplikasi poinku, dan keamanan data transaksi. Yang terakhir adalah biaya sewa dan properti. Untuk toko non-franchise biasa meliputi sewa bangunan, pajak properti, renovasi, dan perawatan fisik toko. Lokasi strategis biasanya memiliki biaya sewa yang tinggi, tetapi memberikan trafik pelanggan yang besar. Berikutnya adalah ringkasan dari 9 blok bangunan BMC dari Indomaret. Lalu kita akan skip ke slide berikutnya, yaitu interaksi antar blok BMC. Yang pertama adalah interaksi antara customer segment dan value proposition. Bagaimana interaksinya? Perusahaan menyesuaikan nilai ini yang ditawarkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pelanggan. Artinya setiap segmen pelanggan tidak selalu menerima nilai yang sama persis, tetapi nilai yang paling relevan bagi mereka. Jika value proposition tidak sesuai dengan kebutuhan customer segmen, maka pelanggan akan berpindah ke kompetitor. Yang kedua adalah value proposition dan channel. Bagaimana cara interaksinya? Nilai yang ditawarkan tidak akan dirasakan pelanggan jika tidak disalurkan melalui channel yang tepat. Channel berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan pelanggan. Nilai yang sama bisa gagal jika channel tidak efektif. Seperti contohnya nilai harga terjangkau dan promo disampaikan melalui katalog promo, banner toko, dan aplikasi poinku. Lalu selanjutnya adalah interaksi antara channel dan customer relationship. Channel bukan hanya untuk menjual, tapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang. Cara perusahaan berkomunikasi lewat channel akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan pelanggan. Contoh, aplikasi poinku yang menjaga hubungan melalui poin loyalitas dan promo khusus member tentunya. Lalu ada customer relationship dan revenue stream. Bagaimana interaksinya adalah hubungan pelanggan yang baik akan meningkatkan frekuensi belanja, memperpanjang hubungan jangka panjang, dan meningkatkan nilai transaksi. Artinya pelanggan yang puas akan menghasilkan pendapatan yang berulang. Lalu yang kelima adalah revenue stream atau key resource. Tiap sumber pendapatan membutuhkan sumber daya pendukung. Tanpa resource yang memadai, pendapatan tidak bisa dihasilkan secara optimal. Contohnya adalah penjualan produk membutuhkan stok barang dari DC, dan transaksi digital membutuhkan sistem IT dan mesin kasir. Berikutnya adalah kesimpulan. Indomaret berhasil menjadi pemimpin pasar retail modern karena memiliki model bisnis yang lengkap dan saling terintegrasi. Setiap blok dalam bisnis model Canvas bekerja bersama untuk menciptakan layanan yang konsisten, rantai pasok yang efisien, pengalaman belanja yang nyaman, pendapatan yang stabil, serta kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Analisis BMC ini memberikan gambaran penuh menyeluruh tentang bagaimana Indomaret mempertahankan keunggulan kompetitif di Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai bisnis model Canvas Indomaret. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.